Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Richard Kunklin, salah satu mantan pembunuh bayaran paling berbahaya di Amerika. Pada tahun 1964, Richard atau akrab disapa Richie berkenalan dengan seorang wanita bernama Deborah. Malam itu mereka berdua menghabiskan waktu cukup lama untuk saling mengenal satu sama lain. Pertama kali dalam hidupnya, Richie merasakan yang namanya jatuh cinta. Deborah memang sosok wanita lugu yang banyak didambakan oleh para pria. You mind if I call you again? Please do. That would... Keesokan malamnya, Richie bertemu beberapa temannya untuk bermain biliar. Disinilah kita diberitahu kalau sehari-hari ternyata ia bekerja sebagai pengisi suara pada film dewasa. Nah, malam itu salah satu temannya yang bernama tiba-tiba menyinggung soal sosok Deborah yang dianggap wanita kuno karena terlalu agamis. Namun Richie memilih untuk diam dan membalas perkataan dengan cara mengalahkannya dalam taruhan biliar. Respect, okay? It's future wife you're talking about. Oh. Hey, what the fuck you think you're doing? What is this, man? Bukan hanya ingkar janji, juga sempat mengolok-olok pekerjaan Richie sebelum akhirnya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, dalam keadaan setengah mabuk, bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Tapi begitu ia masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba... Film kemudian menunjukkan waktu setahun kemudian, di mana Richie sedang berada di sebuah rumah sakit untuk menemani persalinan Deborah. Mereka berdua ternyata sudah menikah dan dikaruniai seorang putri. Your wife and daughter are in recovery. They're doing fine. Thanks. Congratulations, you're a father. Namun sekalipun sudah berkeluarga, Deborah belum tahu kalau sehari-hari Richie bekerja sebagai produsen film dewasa. Dan malam itu di tengah kesibukannya, tiba-tiba ia diperingatkan temannya untuk segera kabur dari gudang produksi karena mereka sedang terlibat masalah dengan pemilik sah bisnis tersebut sekaligus bos mafia bernama Roy DeMeo. Sayangnya baru juga mau beranjak pergi, tiba-tiba Roy dan anggotanya sudah tiba di lokasi. Kedatangannya ke sana tak lain karena masalah produksi yang dianggap sudah lewat masa tenggang. Yang unik adalah, sekalipun harus berhadapan dengan seorang bos mafia, Richie terlihat sangat santai. Like a tough guy. If I work all night, they'll be finished tomorrow. Hey, put the gun down. Hampir saja Richie dibunuh oleh para mafia. Namun di sini Roy menyadari kalau pria di hadapannya bukan orang sembarangan. Makanya dibanding membunuh Richie, ia malah diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga besok pagi. Begitu Roy sudah beranjak dari lokasi, Richie mencoba menenangkan diri dengan cara mengaliri tangannya menggunakan air mendidih. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba salah satu anggota Roy kembali muncul untuk menyampaikan pesan undangan. It's got nothing to do with that. Roy wants to see you. Setelah semua perseteruan tadi selesai, Richie pulang ke rumah untuk bertemu keluarga tercinta. Bisa dibilang sikapnya yang sangat dingin sangat berbeda ketika bertemu Deborah. Seakan-akan Richie memiliki kepribadian ganda. Bahkan ia rela melakukan apapun untuk menyenangkan istrinya. I like the way you take care of me. Keesokan paginya, Richie pun mendatangi markas Roy. Namun setibanya di sana, ia malah diajak untuk berkeliling. Sepanjang jalan mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan, seperti dari mana Richie berasal dan sebagainya. Namun di tengah percakapan, tiba-tiba ia kembali menodongkan pistol. Dan sekali lagi, Richie memberikan ekspresi datar yang tak wajar bagi orang pada umumnya. Come on, you gotta feel something for somebody. What do you want? Ternyata usaha video dewasa Roy sebentar lagi akan bangkrut. Namun ia merasa orang seperti Richie memiliki bakat untuk menjadi kaki tangannya. Tapi sebelum diterima bekerja, setiap calon anggota mafia diminta untuk membuktikan kemampuannya dengan cara membunuh seorang tunawisma yang kebetulan sedang bersantai di pinggir jalan. Ketika perintah itu diberikan, dua anggota Roy sempat memandang remeh Richie. Namun disinilah mereka menyaksikan lahirnya sosok pembunuh bayaran yang sebenarnya. Mind if I sit down? Your ass. What's he doing now? Shut the fuck up. Just give him a second.
Hati Richie seakan-akan terbuat dari batu, karena sekalipun sudah membunuh orang, ia tetap bersikap normal. By the way, tujuan tes tadi diberikan tak lain agar senjata yang dipakai membunuh bisa Roy gunakan sebagai barang bukti di kemudian hari. Jaga-jaga jika seandainya Richie mencoba untuk berkhianat. Nah, kedepannya Richie akan diberikan tugas yang serupa. Pada intinya, siapa saja yang berani macam-macam dengan Roy harus berhadapan dengan Richie. Kerajaan bisnis para mafia memang terkenal bermacam-macam. Salah satunya pinjaman ilegal. Dan mereka yang menolak pembayaran hutangnya pasti akan berakhir tragis. Watch my back. You're gonna be collecting debts. You're gonna be sent. And you're only gonna work for me, nobody else. Please, I got. Walaupun pekerjaan Richie saat ini sangat beresiko, namun di luar itu kehidupannya terlihat sangat normal. Bahkan tak terasa kini istrinya sudah mengandung anak kedua. Hari berganti tahun dan Richie mengerjakan setiap perintah Roy dengan sangat rapi. Tak terasa, sudah 10 tahun Richie bekerja sebagai eksekutor para mafia. Berkat kerja kerasnya, kini keluarganya hidup dalam keadaan berkecukupan. Nah, yang unik ketika rekan ataupun kerabatnya bertanya dari mana ia bisa mendapatkan semua hartanya, Richie selalu menyebutkan kalau dia adalah seorang trader forex. Setiap malam sebelum tidur, Richie mencari tahu pergerakan mata uang negara-negara lain. Dengan rutinitas yang seperti itu, istrinya jadi tidak pernah curiga kalau suaminya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. He watches the market like everybody else. And That's pretty good. Pretty awkward. Sebenarnya ada satu orang yang cukup penasaran dengan keseharian Richie. Orang itu bernama Dino. Namun rasa penasarannya muncul karena dahulu mereka berdua bekerja di industri pembuatan video dewasa. Ia sempat khawatir ketika bisnis tersebut bangkrut dan merasa bertanggung jawab dengan kehidupan rekannya. Tapi setelah melihat kondisinya sekarang, Dino turut bahagia. You're my best friend, Richie. It's true. Really, I'm sorry. It's just that I missed you, you know? My best friend? What are you talking about? Where did Olivia go? she's in the rest. Sementara itu, kita kemudian diperkenalkan kaki tangan Roy bernama Josh, yang siang itu terlihat sedang membeli beberapa kilogram kokain dari 2 orang bandar narkoba. Namun di tengah transaksi, tiba-tiba ia berkhianat, kemudian membawa lari barang haram tersebut. Nah, masalahnya 2 orang yang dia bunuh ternyata merupakan kaki tangan dari seorang bos mafia saingan Roy bernama Gambino. Bahkan bisa dibilang, Roy bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, keesokan harinya, salah satu utusan Gambino bernama Leo datang ke markas untuk menyampaikan aksi Josh kemarin. Pokoknya nyawa harus dibayar nyawa. Jujur saja, Roy tidak tahu menau soal permasalahan ini. Di lain sisi, Josh memang sering kali bertindak sembrono karena merasa ayah angkatnya tak mungkin menghukumnya. Tapi sekarang situasi sudah berubah. Rosenthal steals 500,000 cocaine. Kid from the streets. I raised him like he was one of my own. And that's you. You understand they're gonna come after you and him no matter what? You and I, we have a history together. It won't happen again. Di lain sisi saat ini Richie menjalani kehidupannya seperti biasa, di mana saat pagi tiba dirinya selalu berpakaian rapih dan berpura-pura berangkat kerja. Padahal sebaliknya, setelah 10 tahun menjadi eksekutor bagi para mafia, kini Richie memiliki senjata portable-nya sendiri dan pagi itu akan kembali ia gunakan atas perintah Roy. Korbannya kali ini bernama Marty, seorang pria mesum yang diduga membocorkan informasi terkait keberadaan Josh. Jadi saking sayangnya Joy ke Ross karena sudah dianggap seperti anaknya sendiri, bukannya menghukum tindakannya kemarin, ia malah memalsukan kematiannya. Namun informasi itu diduga bocor akibat ulah Marty. What the fuck's going on? He changed his mind. No. God, please! God, please! I'll give you some time. Pray to God. Tell him to come down and stop me. Sombong bukan main, Richie yang tak percaya akan Tuhan menguji keimanan korbannya dengan cara menyuruhnya berdoa sebaik mungkin. Ia ingin melihat apakah Tuhan beneran mampu untuk menghentikannya atau tidak. I think God's busy.
Baru saja akan meninggalkan TKP, tiba-tiba Richie menyadari ada suara dari balik lemari yang ternyata adalah kekasih Marty. Masalahnya umurnya masih sangat belia, sedangkan Richie memiliki sebuah prinsip di mana ia berjanji tak akan membunuh wanita maupun anak kecil. Makanya walaupun kekasih Marty adalah saksi mata dari kasus pembunuhan tadi, ia bersedia untuk melepaskannya. Namun saat akan keluar gedung, tiba-tiba Richie berpapasan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Robert. Hey, Pollock. Wait, let's take a ride. Why? Ternyata Roy tak hanya mengutus Richie untuk menghabisi Marty, ia juga memerintahkan Robert untuk melakukan hal yang sama dengan cara meledakkan unit apartemennya tadi. Nah, masalahnya Robert ini tidak sepakat dengan Richie yang membiarkan saksi mata kabur dari lokasi. Maka dari itu, ia segera mengatur rencana untuk membunuh gadis tadi. Di sini mereka berdua sempat bersiteru hingga akhirnya Richie terpaksa melepaskan tembakan. Are you fucking nuts? Gotta keep my reputation. Pada akhirnya Richie berhasil menggagalkan pembunuhan pacar Marty. Namun tentu saja tindakannya berakibat fatal. Malam itu ia dipanggil menghadap Roy. Nah, infonya sejauh ini pimpinan mafia Gambino sedang mencoba berbagai cara untuk menumbangkan Roy. Jika tak berhasil membunuhnya, mereka berencana menjembloskannya ke dalam penjara. Oleh karena itu, tindakan Richie tadi tidak bisa ditolerir. Makanya mulai sekarang ia dibebas tugaskan, atau lebih tepatnya dipecat. I need to work, Roy. I'm good at what I do. I don't fucking hear you, Pollock. I understand. Josh, let's get the fuck out of here. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Richie mendatangi sebuah penjara. Ternyata selama ini kakak kandungnya yang bernama Joy juga merupakan seorang kriminal. Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan, dan mungkin kalian bertanya sejak tadi bagaimana bisa Richie selama ini membunuh seseorang namun tak merasa bersalah sedikit pun. Disinilah akhirnya kita diberitahu, ternyata sewaktu kecil Richie dan kakaknya sering dipukul oleh ayahnya. Saking parahnya mereka berdua mengalami kelainan mental. Sewaktu remaja, Joy membunuh seorang gadis berumur 12 tahun, makanya dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Richie membunuh teman sebayanya. Namun sampai saat ini kasusnya belum terpecahkan oleh kepolisian. Think you're different than me, huh? What about that boy? What's his name, I saw you doing it, but I didn't say nothing because I'm your brother. Joy meminta saudaranya untuk datang karena ingin meminta bantuan dana. Dengan uang $10,000, ia berharap bisa menyewa pengacara bagus agar dibebaskan setelah puluhan tahun di penjara. Namun Richie menolak permintaan tersebut. You killed a little girl. Nobody's gonna forgive you. You're gonna end up just like me right here. Jujur saja, setelah sekian lama tidak membunuh, Richie mulai gelisah. Dan puncaknya terjadi pada beberapa hari kemudian, di mana ketika sedang berkendara, ia tak sengaja menabrak kendaraan milik orang lain, karena tadi perhatiannya sempat teralihkan akibat melihat mobil yang ia pikir milik Robert. Nah, korban tabrakan ini tentu saja emosi karena mobilnya penyok. Namun karena Richie bertubuh besar, ia tak berani untuk bertarung secara langsung. Yang ada malah meledek istri dan anak-anak Richie sebelum akhirnya kabur dari lokasi. Sontak Richie pun naik pitam dan memutuskan untuk mengejarnya. What are you doing? Stop! Dad! Stop the car! Richie seakan-akan kehilangan akal sehat dan hampir saja mengorbankan nyawa istri dan anaknya. Perkara tidak bisa melampiaskan emosinya. Untung saja kejadian tersebut tidak memakan korban. Tapi tentu saja di sini Deborah akhirnya mulai sadar kalau suaminya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai istri yang baik, ia pun mencoba mengajak Richie untuk berbincang demi mengeluarkan semua unek-unek di hatinya. Namun tindakan tersebut malah berujung petaka. I don't get the benefit of the doubt, really. Of course you do. Send a girl to private school? Do not raise your voice. All I care about in the whole fucking world. Richie menyadari kalau emosinya tidak akan stabil kecuali bisa kembali membunuh. Makanya beberapa waktu kemudian ia mendatangi Robert untuk menawarkan kerjasama. Selama ini kebetulan Robert bekerja sendirian. Bahkan ia rela menjadi eksekutor bagi siapa saja yang mampu membayar jasanya. Beberapa bulan lalu Roy bahkan kembali memerintahkannya untuk membunuh wanita yang Richie coba lindungi.
Anyway, karena kinerja Richie juga sudah terkenal di kalangan pembunuh bayaran, Robert pun dengan senang hati menerimanya sebagai rekan kerja. Look, Polak, I'm good at my job. We split 50-50. Mulai saat itu, kehidupan Richie sebagai pembunuh bayaran berlanjut. Namun di sini ia belajar banyak hal karena Robert terkenal sangat jenius dalam menghilangkan jejak pembunuhannya. Bahkan agar polisi tak bisa mengetahui kapan jasad itu mati, Robert biasanya membekukan korbannya selama beberapa bulan sebelum akhirnya membuangnya di suatu tempat. Tak sampai sana, cara Robert membunuh terkenal cukup senyap karena sering menggunakan bubuk sianida. Careful. You can liquefy it, spray it. Ordering a guy assured he's dead before you can say, I'm sorry. Di saat yang sama, akhirnya persembunyian Josh terbongkar. Kali ini Roy tak punya pilihan lain kecuali membunuh orang yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Namun setelah melepaskan tembakan pertama, tiba-tiba ia berhenti. Makanya Leo terpaksa ikut campur. You can't, Roy. You can't. Sorry, Josh. Leo terlihat sangat kesal karena salah satu anggota Roy yang bernama si Collie berani menyentuhnya tadi. Makanya keesokan harinya ia meminta bantuan Robert untuk menghabisinya. Namun agar tidak menimbulkan keributan, ia berpesan agar pembunuhan kali ini harus seperti sebuah kecelakaan. Jika berjalan mulus, Robert akan menerima bayaran $50,000 nilai yang cukup fantastis di tahun 70-an. Nah, berdasarkan permintaan kliennya, Robert pun berencana membunuh si Collie menggunakan semprotan sianida. Sneeze on him, one spray, he's done. Well, looking at you, just that gay. Keesokan malamnya, Robert bersama Richie masuk ke sebuah klub malam tempat di mana si Collie sedang bersantai. Kali ini Richie yang bertugas sebagai eksekutor. Dan setelah menyelipkan semprotannya pada balik tisu, eksekusi pun dimulai. Dalam hitungan detik, si Collie langsung tewas di tempat. Namun ketika akan kabur, Richie berpapasan dengan salah satu teman lamanya yang bernama Terry. Di sini ia berpura-pura tidak kenal karena tidak boleh ada satupun orang yang menduga kalau si Collie dibunuh olehnya. Namun Terry terus saja mengikutinya hingga ke parkiran. Ternyata ia sudah tahu kalau Richie adalah kaki tangan Roy. Sebagai pengangguran, Terry ingin diperkenalkan dengan si bos mafia. Ia rela bekerja di bidang apapun asal menghasilkan banyak cuan. Alright, see where I can go. Okay, good to see you. Beberapa hari kemudian, Richie terlihat sedang merayakan ulang tahun putri sulungnya. Kerabat dekatnya juga ikut hadir dalam acara tersebut. Namun di tengah kegembiraan, tiba-tiba pintu rumah mereka digedor oleh anggota Roy. Dan Richie dipaksa untuk ikut masuk ke dalam mobil. Ternyata aksinya kemarin telah terbongkar. Kalian mungkin bertanya dari mana Roy mengetahui informasi rahasia itu. Ternyata beberapa hari yang lalu, Terry mencoba menghubungi Roy secara langsung dan bercerita panjang lebar kalau ia sempat bertemu Richie di sebuah bar. Doing hits with Freezy for Leo Mercs. Maybe we'll talk to your friend Terry. I'm gonna fucking blow your kids' heads off. Di tengah percakapan, tiba-tiba putri Richie muncul karena merasa ayahnya dalam bahaya. Di sini Richie mulai panik karena salah sedikit saja identitasnya bisa terbongkar. Untung saja Roy berbaik hati dan melepaskannya. Namun sebelum pergi, ia memperingatkan agar jangan sampai mereka kembali bersinggungan. Karena jika itu terjadi, maka nyawa keluarga Richie lah yang akan menjadi taruhannya. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Richie menghubungi Terry untuk memberinya sebuah pekerjaan seperti yang dijanjikan. Tentu saja Terry sangat senang begitu dapat kabar tersebut. Namun untuk memastikan semua berjalan mulus, mereka berdua akan bertemu di sebuah motel besok malam. Tapi seperti yang kalian duga, semua itu hanyalah kebohongan semata. Karena niat utama Richie adalah menghabisi orang yang telah mengacaukan rencananya. See you tomorrow, Terry. Nah, thanks again. You want to be my friend, Terry? I'll shut. Hari berganti bulan, namun sampai saat ini Richie belum juga menerima pembayaran dari pembunuhan terakhirnya.
Tak lama kemudian, Robert mengabarkan kalau setelah 3 bulan, akhirnya Leo akan melunasi janjinya. Namun karena kinerja mereka berdua tidak sesuai ekspektasi, bayarannya akan berkurang drastis. Yang tadinya $50.000 kini menjadi $10.000. Robert sendiri tidak masalah dengan hal tersebut. Namun Richie malah sebaliknya. Ia terlihat kesal karena sejak awal uang itu rencananya akan digunakan sebagai modal usahanya di bidang properti. Oleh karena itu, ketika bertemu, Richie sempat protes. Tapi Leo yang merasa dirinya lebih superior, memasang sikap angkuh. Hingga akhirnya, You fuck up a job and now you want your money. Fuck out of my car, Polak. I'm your family. setelah mengambil jam tangan dan cincin emas korbannya, Richie langsung meninggalkan lokasi. Tak hanya bersih tegang dengan Roy, kini ia juga akan menjadi incaran mafia Gambino. Dan malam itu ketika akan pulang ke rumah, tiba-tiba dirinya dapat kabar kalau putrinya baru saja menjadi korban tabrak lari. Deborah sempat mengatakan kalau kejadian ini pasti disengaja karena putrinya ditabrak tak jauh dari rumah. Seakan-akan seseorang sudah membuntutinya sejak awal. Richie pun menyadari kalau ini pasti ulah Roy. This is the end of it. No, don't you touch her. I'm sorry. Sorry! Keesokan paginya, Richie dan Robert kembali bertemu di sebuah taman untuk membahas soal berita yang cukup menggemparkan. Ternyata jasad Terry kemarin telah ditemukan oleh kepolisian dan mereka mulai mengaitkan kematiannya dengan jasad lain yang pernah dibekukan. Pelaku utamanya memang belum diketahui, namun mereka menjulukinya dengan sebutan The Iceman. Cepat atau lambat, polisi akan mengaitkan kasus pembunuhan Terry ke Richie karena ada saksi mata yang mengatakan kalau mereka berdua sempat bertemu di sebuah motel. That was your friend, right? Guy outside the club? Maybe there's a way we can do each other a favor. What? Di lain sisi, situasi ini semakin rumit karena Roy juga mengincar keluarga mereka. Makanya dibanding dibunuh mafia, Robert menawarkan agar mereka berdua saling menghabisi keluarganya masing-masing. Dengan begitu, mereka bisa kabur keluar kota tanpa beban sedikit pun. Namun tentu saja mendengar hal itu Richie naik pitam. Apalagi ia merasa aneh karena Robert tiba-tiba tahu di mana alamat rumahnya. Kecurigaannya semakin memuncak ketika Robert tiba-tiba merogoh kantong bajunya seakan-akan mencoba menggunakan semprotan sianida. How do you know where I live? Fuck! Relax! Richie berencana untuk menghabisi Roy sebelum keluarganya dihabisi lebih dulu. Maka dari itu, ia meminta bantuan Dino untuk dikenalkan dengan seseorang yang dipercaya menjual bubuk sianida. Di lain sisi, Dino mengungkit kalau kemarin 2 orang polisi sempat menginterogasinya soal kematian Terry. Ia masih tak percaya kalau teman mereka berdua menjadi korban pembunuh bayaran yang dijuluki The Iceman. Tanpa Dino sadari, orang yang dia sebutkan sebenarnya berada di hadapannya. Police talk to you? Yeah, twice. What do I know? Keesokan harinya, Richie pun bertemu dengan kenalan Dino yang bernama Dominic di sebuah rumah makan. Sayangnya barang yang ia minta ternyata belum bisa diberikan saat itu juga. Karena untuk mendapatkan bubuk sianida cukup sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, Richie sempat diminta untuk melakukan pembayaran di muka. Namun karena menolak, Dominic tiba-tiba mengajukan jenis pembayaran yang berbeda. Sebagai kaki tangan dari seorang bandar narkoba, Dominic ingin Richie menyabotase sebuah transaksi. Jika berhasil, mereka bisa merampok uang customer tersebut dan hasilnya akan dibagi rata. Dengan begitu, Richie tak perlu lagi mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan barang yang dimintanya. We could kill 2 birds here with 1 stone. You to take care of the kid, and I'll split you with his payment 50-50. Jika rencana ini berhasil, Richie bisa menggenapkan tabungannya untuk membeli sebuah properti yang rencananya akan disulap menjadi sebuah kasino. Hal ini sudah lama ia impikan, makanya wajahnya terlihat berbinar. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Richie kembali menemui Dominic untuk serah terima bubuk sianida serta detail dari transaksi jual beli narkoba yang akan disabotasenya nanti siang. Rencananya saat bertemu si pembeli, Richie akan mengajaknya makan sandwich yang diam-diam sudah ditaburi dengan sianida. Namun sebelum berangkat, Richie ingin memastikan khasiat bubuk tersebut dengan cara memberikannya ke kucing peliharaan putrinya.
Di lain sisi, karena Deborah sejak kemarin sakit, Richie nantinya harus singgah dulu ke dokter. Namun sebelum beranjak dari rumah, ia sempat merasa ada yang aneh karena kucing yang diberi sianida tadi belum juga mati. Dan ternyata semua ini hanyalah jebakan. Deborah sontak panik bukan main ketika melihat suaminya dikepung dari berbagai arah. Sejauh ini ia belum sadar kalau Richie adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Sebelum dibawa pergi, kita bisa melihat sosok Dominic yang ternyata adalah seorang agen FBI yang sedang menyamar. Rencana mereka sukses besar dan berita mengenai penangkapan Richie menjadi trending topik di masyarakat. Richie! Richie! Come on! Don't get it! A cold-blooded killer, they called him the Iceman. Pada akhirnya Richie dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup. Ketika diinterogasi, ia mengatakan tak pernah menyesali semua pembunuhan yang pernah dilakukannya. Sekalipun korbannya diperkirakan mencapai 100 orang lebih. Satu-satunya hal yang ia sesalkan adalah karena tak bisa lagi bertemu dengan keluarganya. Tentu saja mereka sangat terkejut begitu menyadari kalau suami sekaligus ayah yang begitu penyayang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. I know I'm wrong. You see the Iceman crying? That means anything to me. Ironisnya, Richie dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan kakaknya. Dan pada tahun 2006, Richie menghembuskan nafas terakhirnya. Padahal rencananya ia baru saja akan dijadikan saksi dalam kasus mafia Gambino. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia mati karena penyakit atau malah dibunuh untuk menutupi jejak si bos mafia? Sayangnya tidak ada yang tahu. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.